Salam Bingsu the Movie Lovers. Semakin seru dan menarik drama Perfect Family nih guys. Without any further ado, check it out. Scene diawali ketika Soo-young berlari menuju rumah Sun-hye. Dia meminta bertemu dengan Sun-hye. Lalu, Soo-young menuju kamar Sun-hye dan menyalahkan semua kejadian yang terjadi karena perbuatan Sun-hye. Soo-young memaksa Sun-hye untuk mengaku dan meminta bantuan ayahnya sebagai pengacara yang hebat. Lalu Soo-young pun akan melaporkan Sun-hye ke kantor polisi karena membunuh kedua orang tuanya Gyeong-hyo juga. Saat Soo-young ingin pamit pulang, Soo-young melihat ayah Sun-hye berada di depan pintu kamar Sun-hye. Dan ayah Sun-hye menawarkan untuk mengantarnya pulang. Namun Soo-young merasa takut dan berlalu pergi. Saat berjalan pulang, Soo-young melihat ayah Hae-sung. Soo-young masuk ke dalam mobil itu dan dibawa pergi oleh ayah Sun-hye. Di rumah Sun-hye, ibu Sun-hye mengetuk pintu kamar Sun-hye dan mengajak makan bersama. Sun-hye yang takut menanyakan hal-hal kepada ibunya. Bagaimana jika polisi datang? Dan kenapa ibu tidak memberitahuku kejadian pada malam itu? Ibu Sun-hye berlalu pergi dan mengatakan untuk istirahat lagi karena badannya belum fit. Di kantor polisi, detektif Lee mencari riwayat di komputer Gyeong-hyo dan ponsel Gyeong-hyo. Lalu dia melihat foto-foto Gyeong-hyo bersama teman-teman dan menemukan fotonya bersama Soo-young. Lalu detektif Lee mengorek-orek informasi tentang Soo-young. Lalu scene kembali ke masa lalu Soo-young kecil di panti asuhan. Saat Soo-young tiba di suatu tempat, Soo-young dipukul oleh seseorang. Kepala Soo-young berdarah dan Soo-young pura-pura pingsan lagi. Ketika orang itu pergi mengecek mobilnya, Soo-young melarikan diri. Di pagi hari, Gyeong-hyo datang untuk mengajak Sun-hye melayat makam Gyeong-hyo. Mereka pergi bersama, lalu mereka memberikan hormat terakhir kepada Gyeong-hyo. Sun-hye yang merasa tidak enak badan, ia pun terjatuh. Lalu, Gyeong-hyo menelpon ayahnya untuk datang menjemputnya. Di dalam perjalanan pulang, ayahnya Sun-hye menasihati Sun-hye bahwa kehilangan teman dekat sangat susah dan sangat sulit untuk melupakannya. Tapi seiring berjalannya waktu, semua akan kembali seperti semula. Lalu Sun-hye pun merasa tenang. Saat tiba di rumah, ayah Sun-hye bersikap was-was karena ada polisi dan detektif Lee yang sedang menunggunya. Ayah Sun-hye menyuruh Sun-hye untuk tetap di dalam mobil. Saat menunggu di dalam mobil, Sun-hye melihat gantungan kunci Swanlek di dalam mobilnya. Lalu Sun-hye heran, kenapa gantungan kunci tersebut ada di mobilnya. Kemudian, pihak polisi diajak ke rumah Sun-hye dan mereka memberikan banyak pertanyaan kepada Sun-hye. Mulai dari pertanyaan tentang Gyeong-hyo, Soo-young, dan bagaimanakah kedekatan mereka. Sun-hye yang ketakutan dan gemetaran, akhirnya dikuatkan dengan genggaman ibunya. Setelah polisi pergi, Sun-hye ketakutan akan sikap ayahnya. Sun-hye menelpon Gyeong-hyo dan mengatakan bahwa polisi telah datang ke rumahnya. Gyeong-hyo berpikir bahwa kejadian kebakaran ini ada kaitannya dengan Soo-young. Lalu Sun-hye meminta alamat Soo-young. Lalu Sun-hye pergi ke rumahnya dan bertemu dengan kakaknya. Tapi ternyata Sun-hye tidak bertemu dengan Soo-young di rumah. Di kantor polisi, seorang informan menginformasikan bahwa hasil autopsi Gyeong-hyo sudah keluar. Dan dikatakan bahwa dia meninggal akibat tusukan pisau, bukan akibat kebakaran. Pada malam hari, Sun-hye telah sampai di rumahnya. Dia merasa bingung dan buntu kenapa Soo-young tidak ada dimanapun. Tiba-tiba, seorang laki-laki memanggil namanya dan bertanya, apakah kamu mengingatku? Lalu pria itu mengenalkan diri sebagai kerabat ayahnya. Dia bertanya, di manakah kamarmu? Apakah itu kamarmu? Sambil menunjukkan kamar di atas. Ternyata, itu bukan kamarnya. Lalu pria itu mendekat dan memberikan nasihat kepada Sun-hye untuk hati-hati terhadap kedua orang tuanya. Lalu scene dilanjutkan dengan epilog ketika Gyeong-hyo melukis wajah Sun-hye dan Sun-hye melukis wajah Gyeong-hyo. Nah, gimanakah kisah selanjutnya? Saksikan terus channel Bingsu the Movie. Don't forget to like, share, and subscribe bestie. Thank you for watching. Have a nice day.